aku Yulia Christine dari Fakultas Hukum 24. Ikuti aku untuk mengenal lebih jauh tentang pahlawan muda di Indonesia yang dikenal dengan Slamet Riyadi. First of all, tidak asing lagi bagi kita terutama warga Solo dengan Jalan Slamet Riyadi dan patung yang ikonik di ujung Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi adalah jalan utama di kota Solo, membentang sepanjang 12 km dari Pasar Kleco hingga Bundaran Gladak. Bundaran Gladak terdapat patung Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi dengan tinggi 11 meter diresmikan pada 12 November 2007. Patung tersebut tidak hanya menghormati jasa Slamet Riyadi dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga melambangkan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Solo. Pose patung yang mengacungkan pistol seolah memberi instruksi kepada pasukannya untuk maju. Sebelum dinamai Jalan Slamet Riyadi, jalan ini dikenal sebagai Purwosariwek pada masa penjajahan Belanda. Nama baru ini mencerminkan penghormatan warga Solo terhadap pahlawan yang gugur dalam perjuangan. Jalan dan patung ini menjadi simbolis kebanggaan bagi warga Solo, mencerminkan sejarah dan semangat perjuangan bangsa. Ignatius Slamet Riyadi lahir pada 26 Juli 1927 di kota Surakarta, atau yang lebih populer disebut sebagai kota Solo, tepatnya di Danukusuman, Solo, Jawa Tengah. Slamet Riyadi adalah putra dari Raden Nabehi Idris Prawiro-Labyo dan Setati. Ayahnya merupakan seorang abdi dalam yang menjabat sebagai perwira anggota Legium Kasunanan Surakarta. Sementara ibunya adalah seorang penjual buah. Dari ayahnya inilah jiwa militer dan kepemimpinan Slamet Riyadi tumbuh. Slamet Riyadi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Awal perjuangan Slamet Riyadi dengan bergabung Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Ia segera terlibat dalam berbagai operasi militer melawan Belanda, termasuk agresi militer Belanda I dan II. Pada tahun 1947 dan 1949. Ia memimpin pasukan dengan taktik gerilya di berbagai daerah, termasuk Ambarawa dan Semarang, untuk melawan upaya Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sejak perjuangan Slamet Riyadi, salah satu momen paling bersejarah dalam karirnya adalah memimpin serangan umum kota Solo dari tanggal 7 hingga 11 Agustus 1949. Dalam serangan ini, pasukannya berhasil mengalahkan tentara Belanda, menyebabkan banyak korban di pihak musuh dan merebut kembali kontrol atas kota Solo. Keberhasilan dalam serangan ini membawa Slamet Riyadi ke posisi yang lebih tinggi dalam angkatan bersenjata, di mana ia memimpin beberapa batalion. Akhir perjuangan Slamet Riyadi pada tahun 1950 ditugaskan untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dalam misi ini, ia mengalami pertempuran sengit dan tertembak pada tanggal 4 November 1950. Meskipun segera dilarikan ke rumah sakit, ia meninggal dunia akibat luka-lukanya. Usianya saat itu baru 23 tahun, menandai akhir dari karir seorang pahlawan muda yang berkontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia.